Bab 174. Bibi Jiang, kamu sangat nakal. Jembatan Zhangjiang. Louis Lu memandangi wanita muda yang sangat cantik yang berdiri di ujung jembatan. Dia memiliki sosok yang montok, dengan bagian depan yang menonjol dan punggung yang seksi. Setiap bagian tubuhnya sangatlah indah, seolah-olah waktu tidak bisa mengejarnya. Nyatanya, di usia Hazejiang, dia tidak bisa lagi digambarkan sebagai wanita muda, tetapi penampilan dan sosoknya terlalu mampu bertahan dalam ujian waktu, sehingga gelar wanita muda tercantik di provinsi Jiangnan masih cocok untuknya. Hanya bisa dikatakan bahwa Paman Ye sangat bahagia. Louis Lu diam-diam iri padanya di dalam hatinya. Ketika dia sampai di jembatan, Louis Lu bertanya sambil tersenyum, "Bibi Jiang, hal apa yang tidak bisa kamu bicarakan di rumah, sampai kamu ingin aku datang ke tempat ini?" "Louis Lu, apakah kamu seorang pebela diri?" Haze Jiang langsung menanyakan keraguan di hatinya, dan kali ini, dia tidak memanggil Louis Lu, menantu yang baik, juga tidak memanggilnya, keponakan yang baik, yang menunjukkan betapa seriusnya dia. Louis Lu sedikit terkejut, mengapa Bibi Jiang menanyakan pertanyaan seperti itu. "Jawab aku, iya atau bukan?" Haze Jiang tidak mengatakan alasannya, hanya memandang Louis Lu dengan penuh harapan, berharap menemukan jawaban dari wajah Louis Lu, tetapi Louis Lu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan. Bukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika Louis Lu bukan seorang pebela diri, lalu apa maksud perkataan Edric Qi?" Haze Jiang tidak mempercayainya. Dia pikir Louis Lu berbohong padanya. Faktanya, bagaimana dia tahu bahwa Louis Lu mengatakan yang sebenarnya, karena dia memang bukan seorang pebela diri, tetapi seorang kultivator, dan keduanya sama sekali tidak termasuk dalam sistem yang sama. Louis Lu hanya ingin memberitahu Haze Jiang jawabannya, tetapi Haze Jiang tiba-tiba menunjuk ke sungai di bawah jembatan dan berkata, "Lihat, sungai besar ini sangat deras. Jika orang biasa jatuh ke dalamnya, mereka pasti akan menghilang tanpa jejak." Setelah berbicara, dia melompat. Louis Lu segera tercengang. Haze Jiang sebenarnya 90% yakin bahwa Louis Lu adalah seorang pebela diri, karena apa yang terjadi pada Louis Lu terlalu luar biasa. Dokter ajaib kota Jiang, Master Louis. Dan juga ketenangan saat menghadapi Dewa Kuda saat itu. Dan juga, Owen Shen adalah orang yang sombong. Mengapa dia begitu antusias dengan Louis Lu, dan kenapa dia begitu peduli dengan masalah percintaan Louis Lu? Ditambah dengan perkataan aneh Edric Qi barusan. Tidak peduli betapa bodohnya Haze Jiang, dia masih bisa merasakan ada yang aneh di sini. Mendengar jawaban Louis Lu, dia berpikir bahwa Louis Lu tidak ingin mengungkapkan identitasnya, jadi dia menggunakan trik berbahaya ini untuk memaksa Louis Lu untuk mengakuinya, tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa cara ini benar-benar bodoh bagi Louis Lu. "Bibi Jiang, kamu terlalu cemas, tidak bisakah kamu menungguku selesai berbicara dulu?" Louis Lu merasa lucu, tapi Haze Jiang sudah melompat, jadi apalagi yang bisa dia lakukan? Dia pun segera melompat dan menangkap Haze Jiang sebelum jatuh ke air. "Bibi Jiang, kamu sangat nakal." Louis Lu berjalan di atas air, dan ketika dia tiba di tepi sungai, dia pun memukul pantat Haze Jiang, dan bahkan menggunakan trik yang dia gunakan kepada Sali Liu sebagai hukuman. Segera, mata indah wanita muda tercantik di provinsi Jiangnan melotot, diikuti oleh. Dia sudah tidak berhubungan intim dengan suaminya selama lebih dari 10 tahun. Pukulan ini hampir menyebabkan kecelakaan besar, sampai-sampai ketika Louis Lu menurunkannya di tepi sungai, Haze Jiang berpura-pura sedikit terhuyung-huyung, dan duduk di atas air untuk membasahi rok panjangnya, sebagai alasan untuk menutupi sesuatu.
Louis Lu ini terlalu berani, aku adalah calon ibu mertuamu. Tetapi anehnya adalah setelah dipukul oleh Louis Lu, Haze Jiang merasa jauh lebih tenang, dan kebencian yang terakumulasi selama lebih dari 10 tahun tampaknya tersapu dalam sekejap. Ini seperti sumur kuno yang dalam, air sumur di dalamnya melambangkan semacam kebencian, dan saat air sumur meluap, kebencian itu secara alami semakin melemah. Seluruh tubuh Haze Jiang bergetar beberapa kali. Wajahnya juga merah. Tetapi bagaimanapun, dia adalah seseorang yang telah melihat banyak hal, jadi dia dengan cepat berdiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan berkata, terlalu ceroboh, padahal sudah mencapai tepi sungai, tetapi aku malah jatuh. Louis Lu mengangguk dan berkata setuju, ya, aku terlalu ceroboh. Aku mestinya membawa Bibi Jiang lebih jauh lagi. Karena merasa canggung, Haze Jiang buru-buru mengubah topik pembicaraan dan berkata, Louis Lu, aku tahu bahwa kamu adalah seorang pebela diri, dan kamu adalah Sublime Master yang cukup hebat. Sejujurnya, aku benar-benar terkejut. Hal yang baru saja dilakukan Louis Lu di atas air hanya dapat dilakukan oleh Sublime Master dengan kekuatan yang hebat. Jadi Haze Jiang telah mengkonfirmasi status Louis Lu sebagai seorang pebela diri. Louis Lu berpikir sejenak dan berkata, kalau Bibi Jiang merasa begitu, ya sudah. Melihatnya seperti ini, Haze Jiang mengira Louis Lu tidak senang karena dia telah mengungkap identitasnya, jadi dia meminta maaf dan berkata, Louis Lu, aku benar-benar minta maaf karena telah menggunakan cara ini untuk memaksamu mengungkapkan identitasmu. Karena ini sangat penting bagiku. Kamu ingin aku membantu keluarga Jiang. Bagaimana mungkin Louis Lu tidak mengetahui pikiran Haze Jiang? Dari saat dia bertanya pada dirinya apakah dia seorang pebela diri, Louis Lu sudah menebak pikirannya. Haze Jiang bertanya dengan penuh harapan, apakah boleh? Louis Lu tersenyum dan mengangguk, Bibi Jiang, kamu terlalu segan. Kamu adalah ibu dari kakak Hailey. Jika kamu mengalami kesulitan, aku pasti akan membantumu tanpa ragu. Lain kali kamu bisa langsung mengatakannya, dan tidak perlu melakukan hal semacam ini. Haze Jiang tersipu dan malu. Tampaknya Louis Lu telah melihat melalui pikirannya. Segera Haze Jiang berkata lagi, lawan keluarga Jiang kali ini adalah Yonatan Hou, yang berada di peringkat 38 dalam peringkat master. Aku khawatir. Dia sedang menguji kekuatan Louis Lu. Louis Lu menepuk dadanya dengan percaya diri, percayakan padaku, Bibi Jiang, kamu sebaiknya kembali ke Lin Villa denganku terlebih dahulu untuk mengganti pakaianmu. Dalam perjalanan pulang, Haze Jiang mau tidak mau bertanya, Louis Lu, keponakanku yang baik, apakah Hailey tahu kalau kamu adalah seorang pebela diri? Aku juga tidak yakin. Kamu juga tidak yakin. Apa maksudnya? Haze Jiang sangat bingung. Louis Lu tersenyum dan tidak menjelaskan. Bersambung.